Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kebaikan serta keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk saudaraku yang sakit, mudah-mudahan Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosanya. Dan teruntuk saudara-saudaraku dimanapun berada yang hari ini sedang tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah kuatkan sabarnya. Dan bagi kita semua, mudah-mudahan kita mampu menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur kepadanya atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ini hanyalah riset pribadi selama mengurus anak-anak kurang lebih selama 10 tahun terakhir. Sangat bermanfaat untuk pribadi saya dan sangat bermanfaat untuk keluarga saya khususnya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekilas flashback ke belakang, istri saya waktu itu resign dari kampus untuk membantu mengurus pembukuan keuangan di salah satu lembaga sosial. Saat itu saya hanya mengantarkannya sembari mengajar beberapa kali dalam seminggu sampai pada akhirnya tinggal di sini bersama anak-anak 10 tahun terakhir. Sudah berapa tempat kita tempati, dan dari tempat-tempat yang kita tempati kondisinya tidak terlalu berbeda ya. Artinya riset ini kami lakukan pribadi karena kita bukan orang yang mumpuni dalam bidangnya. Ada banyak hal baru yang kami temukan di sini selama mengurus anak-anak yang kurang beruntung. Di antara latar belakang mereka beragam: yatim piatu, yatim, broken home, korban kekerasan, dan lain-lain. Riset pertama tentang persamaan. Semua anak di dunia ini sama-sama tetap membutuhkan kasih sayang dan bimbingan yang tepat dalam tumbuh kembangnya. Usia balita mungkin sering dibahas ya, tapi kita di sini akan coba sedikit membahas anak usia 5-7 tahun yang porsinya mungkin berbeda. Mereka lebih cepat mencerna ilmu dengan sesuatu yang mereka suka. Sederhananya, cara belajar mereka tidak terlalu harus serius, tidak harus dipres. Fakta di lapangan, saat kita terlalu serius, saat diajari di rumah dia mampu, namun saat di sekolah dia tidak mampu. Di satu momen dia diajari perkalian dan lain-lain, hafal di rumah tuh hafal, tapi pada saat di sekolah dia ternyata kena strap guru karena mendapatkan nilai jelek. Dan itu saya tidak salahkan karena mungkin kembali ke diri saya pribadi yang kurang tepat dalam porsi pengajaran kepada anak seusia itu. Dan itu lebih kepada faktor mental. Mereka aktif di rumah namun pasif di sekolah. Kalau terjadi seperti ini, biasanya anak-anak sudah merasa terbebani dengan banyak pikiran stres di usia yang belum seharusnya terjadi. Sebaliknya, saat di rumah pasif dan di sekolah aktif tapi negatif, biasanya anak-anak ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Karena anak usia ini dia belum mampu untuk mengolah kata-kata, belum mampu untuk merangkai kata-kata. Ya, pada akhirnya seperti ini. Banyak contohnya sebetulnya. Dan buat saya pribadi, penanaman mental di usia 5-7 tahun itu lebih penting ya dibandingkan pressure tentang prestasi. Di usia ini, anak-anak lebih banyak mengendalikan motoriknya untuk sesuatu yang mereka sukai. Dan itu akan sangat berpengaruh di usia selanjutnya. Sebetulnya tentang bab-bab seperti ini sudah dicontohkan oleh Nabi ya, kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Itu menggambarkan betapa beliau, Nabi Muhammad SAW, itu sangat memperhatikan tentang mental anak. Dalam beberapa kejadian, Nabi sangat dekat dengan anak-anak di usia ini. Banyak kisah tentang dekatnya beliau dengan anak-anak di usia ini. Salah satunya mungkin ketika beliau memperlama sujudnya, yang membuat heran para sahabat yang di belakangnya dalam sholat, ketika cucunya menaiki punggungnya saat sujud. Bukan karena cucu Nabi, namun lebih kepada
beliau ingin memuaskan anak-anak yang memang mereka berjalan dengan nalurinya. Di lain kesempatan, Nabi memangku anak-anak sambil bercerita sebagai upaya untuk membesarkan hatinya. Bahkan Nabi menganjurkan untuk memukul anak yang tidak sholat saat usianya sampai di usia 7 tahun. Tentunya bukan pukulan beneran ya, tapi upaya mengingatkan waktu sholat telah tiba dan mengajaknya untuk bersama sholat. Kejujuran mental, kosakata, perbendaharaan kata yang melimpah adalah yang kami coba terapkan di usia ini. Kalau chemistry-nya terbangun, maka akan luar biasa hasilnya. Saya sejenak cerita, pernah terjadi beberapa tahun silam, ada di antara anak-anak yang kami asuh. Di saat menginjak usianya 10 tahun, dia mampu menjuarai lomba pidato tingkat kecamatan. Bukan antar SD, bukan antar SMP, tapi tingkat umum. Dan itu mendapatkan standing applause dari beberapa pejabat kecamatan waktu itu karena heran. Dan saya pun menyaksikannya sangat heran. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri ketika suatu keberhasilan biarpun tidak 100% berhasil. Dan ini sekali lagi hanya riset pribadi, bukan berarti tidak penting untuk urusan yang lain. Urusan yang lain tetap penting. Dan mohon maaf sebelumnya jikalau memang penyampaian ini dirasa kurang tepat dan kurang bermanfaat. Mudah-mudahan segala kekhilafan juga Allah ampuni. Dan insya Allah saluran ini sengaja kami buat. Kedepannya peruntukannya kami khususkan untuk pendidikan anak-anak yang jumlahnya mungkin sangat banyak kedepannya. Dan mudah-mudahan Allah ridhoi langkah-langkah kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan menjadi amal terbaik buat kita semua. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui dari amal mana yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.